يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu hidup itu butuh idola. Pada kesempatan kali ini saya mau mengajarkan satu tentang hubungan hati dengan guru, hubungan hati dengan orang-orang yang soleh, agar hati kita bisa bersambung dengan pemimpin semua kaum solihin, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang itu harus punya idola, seseorang harus punya idola, tapi idola yang benar. Karena di akhirat dikatakan al-akhillau, orang-orang yang saling mengidolakan, yang saling berteman, ya, itu nanti di hari akhir, di kiamat, di mahsyar, di kubur, itu akan saling bermusuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mengidolakan orang-orang yang bertakwa, kita punya fans gitu ya, berat orang yang bertakwa, hati kita nyambung dengan orang yang bertakwa, maka nanti di hari kiamat orang-orang yang bertakwa itu akan nolong kita. Orang-orang yang bertakwa itu akan berjuang menyelamatkan kita. Orang-orang bertakwa itu yang akan membela kita, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumal qiyamah thalath, al-anbiya thumma ulama thumma syuhada. Para nabi, para ulama, baru orang-orang yang gugur sebagai syuhada. Nah, para ulama banyak. Kita nggak bisa maksakan seseorang mengidolakan ulama fulan, nggak bisa. Kita nggak bisa memaksakan seseorang untuk mengidolakan wali fulan, nggak bisa. Karena itu bagian daripada rezeki yang Allah berikan ke dalam hatinya. Rezeki itu dibagi. Ada yang sifatnya makan, minum, ya, ada yang sifatnya rumah, mobil, kendaraan, ada yang sifatnya wajah ganteng seperti saya gitu kan ya. Masya Allah, ini rezeki. Tidak bisa. Wa yusawwir fil arham ma yasha. Di dalam perut itu Allah yang otak-atik, nanti keluar bentuknya seperti apa itu Allah yang gambar ya, Allah yang gambar. Rezekinya masing-masing, dan setiap apa yang Allah berikan pasti ada keistimewaan di situ. Ya, ada maziyah, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk hati. Nah, hati ini kalau dikaruniai bisa cinta orang soleh, itu rezeki yang luar biasa. Gak bisa dipaksakan, kita paksa orang kamu cintai fulan, gak bisa. Tidak bisa. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita disuruh mengupayakan biar bisa jatuh cinta dan bisa saling mencintai. Caranya bisa, tapi kalau hasilnya wallahu a'lam. Caranya bagaimana? Kenalkan. Kalau tak kenal maka tak akan cinta. Tak kenal maka tak akan sayang. Seperti sekarang saya kenalkan. Kalau mau selamat di akhirat, mau selamat di dunia, cari wali-wali Allah yang bisa membela kita. Cari. Karena kalau di akhirat saja bisa nolong, apalagi di dunia. Cari. Nah, itu yang diajarkan. Makanya hati harus punya sandaran kepada orang-orang soleh. Memang tempat bersandar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah meletakkan
sandaran-sandarannya di muka bumi, yaitu wali-walinya Allah sebagai al-ulama warathatul anbiya. Kalau dahulu para sahabat punya masalah, para sahabat bersedih, para sahabat punya sesuatu yang harus diselesaikan, maka bersandarnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, agar diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita kepada siapa? Kepada penerus-penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya insyaallah yang nanti di Rabiul Tsani akan ada hallnya di Solo dan di Sewun Hadramut, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang ngarang Maulid Simtud Duror dan banyak sholawat, yang majelisnya walaupun beliau sudah enggak ada, majelisnya terselenggara di jagat raya. Habib Ali ini dari kecil jauh dari ayahnya, karena ayahnya da'i ilallah. Ayahnya itu tugas langit, bukan tugas negara, bukan tugas kota, tapi tugas langit, petugas langit. Sehingga namanya petugas langit diperintah kemana bergerak. Karena bergerak berdakwah ke jalan Allah Ta'ala sampai-sampai tidak bisa pulang ke kotanya, enggak bisa pulang ke negaranya. Karena diperintahkan Allah tinggal di Mekah Al-Mukarramah. Anaknya yang masih kecil, Habib Ali Al-Habsyi, dipasrahkan pada istrinya yang solihah, Hababah Alawiyah, wanita yang solihah, wanita yang alimah, yang berilmu. Dan wanita ini mendidik anaknya dengan didikan yang luar biasa. Sehingga sejak kecil Habib Ali itu birrul walidainnya unlimited, tak bisa dihitung. Birrul walidainnya unlimited. Kalau kita dikasih limit nggak sampai. Di limit segini saja, cium tangan aja kita nggak jalan. Harta milik orang tua nggak jalan. Di limit yang gampang nggak nyampe. Habib Ali unlimited, birrul walidainnya itu nggak habis-habis. Ya nggak habis. Sampai saking senangnya ibunya, di masa tuanya ibunya, Habib Ali masih kumpul sama ulama-ulama, kumpul sama orang-orang soleh di rumahnya Habib Ali di kota Sewun. Ibunya keluar, kemudian duding ulama itu satu persatu. Kalian ya saksikan ya, kalau bahasa kita duding ya. Kalian saksikan ya. Aku ridho pada anakku Ali Habsyi ini. Hidup sama-sama hidup ngomong aku ridho sama anakku ini ya, Ali Habsyi. Kapan kita dapat pernyataan sama orang tua kita? Mungkin kalau terbujur kaku, orang tua kita masih hidup, baru ya Allah aku ridho. Tapi sudah terbujur kaku. Dan itu dipaksakan, dibisiki sama yai, sama Habib. Ngomong ridho be anakmu. Ngomong ridho be anakmu. Ini masih hidup. Sama-sama hidup, udah bilang aku ridho sama anakku Ali Habsyi. Sehingga Habib Ali punya satu ilmu, tidak pernah minta apapun kecuali lewat orang tuanya dulu. Ibu, saya pengen ini, mintakan sama Allah ya, aminin. Ya Allah, jadikan anakmu Ali Habsyi seperti Syekh Fulan, seperti Habib Fulan. Ibunya ngomong amin, amin, amin. Selalu dengan orang tuanya. Nah karena itulah kenapa ada qasidah ya Habibana Ali Syailillah, ya Imam Ibnil Imam Syailillah gitu. Tawassul dengan orang soleh. Kita panggil ya Habibana Ali. Hai Habib Ali di alam barzah sana. Hai Habib Ali di alam akhirat sana. Syailillah. Mintakan pada Allah Ta'ala sesuatu untuk kami. Mintakan pada Allah Ta'ala sesuatu untuk kami. Kalau saya tadi bengok macam-macam. Beb Ali utangku akeh. Awakmu gak toh? Beb Ali utang saya banyak. Bangunan ini belum selesai. Tanah masih ada di sana belum dijual. Depan sana mudah-mudahan bisa ditukar guling. Beb Ali gitu ya. Minta Beb Ali buat orang-orang ini. Biar bisa segera majelisnya selesai, tanahnya lunas. Beb Ali, Beb Ali, Beb Ali. Ada yang nanya, kenapa enggak? Ya Allah. Kenapa ya Allah? Nah itulah caranya. Ya Allah, tapi sama Allah kita disuruh tawasullah. Bertawasullah. Ada kalanya kita Allahumma. Ada kalanya ya Rasulullah. Ada kalanya ya Rasulullah. Ada kalanya ya fulan. Sama seperti kalau kamu sakit. Kalau kamu sakit apa ke depannya dokter terus ngomong begini, Pak dokter mohon maaf ya, kamu gak bisa nyembuhin lo ya. Jadi sekarang saya mau teriak, ya Allah tolong sembuhkan saya. Serius dokternya pasti akan ngasih rujukan ke rumah sakit gila. Tolong kamu kena gangguan jiwa, ini tanda-tanda kena aliran gak jelas gitu mungkin ya. Nah, mungkin gitu kan, dokternya bingung nih kasih ini rujukan silakan. Pergi ke rumah sakit yang lebih tepat, bukan saya, ini gak pas. Ya kita boleh
Tawasul sama dokter dengan ilmu kedokterannya. Tawasul sama orang soleh masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Sesuai dengan tingkat kemuliaannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada qasidah ya Habibah Ana Ali atau ya Syekh Fulan. Itu ya hadirkan dalam hati benar-benar ikatan cinta sama orang soleh tersebut. Ya Habibana Ali, sampai saya ulangi berkali-kali tadi ya. Biar apa? Bengok gitu loh ya. Hatimu bengok, Beb tulung gitu loh. Beb tulung. Minta sama Allah Ta'ala, tawasul dengan beliau. Paham semuanya? Nah bagi pemirsa yang tidak sepakat dengan saya, boleh. Jangan amalkan ini kalau nggak sepakat, selesai. Yang sepakat amalkan, amalkan. Tapi jangan bertikai, jangan berpecah, jangan bermusuhan. Karena beda prinsip. Jangan bermusuhan gara-gara nggak sesuai ilmunya. Yang cocok dari saya ambil, yang nggak cocok nggak usah diambil. Semakin sedikit yang kamu ambil semakin senang saya. Iya nanti karpet dijupuk kan entek ya. Bib saya cocok karpetnya dijupuk entek Gus ya. Entek. Bercanda ya, bercanda. Nah sekarang coba kita praktek boleh? Ya hadirkan tuh Habib Ali cintanya sama Habib Ali. Orang nanya Bib kan udah meninggal. Bagaimana itu? Tawasul dengan amal soleh. Cinta dengan orang soleh itu amal soleh. Aku ini lagi tawasul dengan cintaku. Tawasul dengan amal solehku. Yang ngelarang siapa? Oh, Nabi mengajarkan bertawasullah dengan amal soleh. Salah satu amal soleh apa itu? Cinta. Rasul mengatakan hebatnya amal soleh yang namanya cinta. Itu enggak ada ukuran pahalanya. Anta ma'aman ahbabta. Pahalanya bagaimana? Kamu bareng sama yang kamu cintai. Kok enak men ya? Orang modal cinta kok iso bareng itu. Ngakali. Untung yang ngajari Kanjeng Nabi. Rasulullah SAW. Jelas semuanya? Nah, coba tabuannya. Habibana Ali. Ya Habibana Ali. Tawasul di Habibana Ali. Sekarang enggak pakai tabuan. Tak jamin lu enak. Ya, saya jamin lebih enak. Makanya sok nabuh ki aja pedi. Wah, gara-gara aku penak. Ojo ngono. Gak ono awakmu ki luwih penak. Siap semuanya? Ya Habibana Ali. Baca qasidah, orang dijak mau baca qasidah. Ya Habibana Ali Syilillah. Kacau itu. Saya aja yang suara nggak enak bengak-bengok kok. Teriak-teriak. Memang ini tempatnya teriak. Ada waktunya teriak. Ada waktunya nyantai-nyantai. Ya alimas sirri minna
لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. Kalau semua tadi kayak gitu kan pena. Tadi yang semua apa sing diwaca ya? Krungu tapi gak ditirokno. Itu doa semuanya. Semangat ya semangat. Tiap Kamis pagi insya Allah ya seperti ini. Burdah maulid seperti ini insya Allah. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Dalam kajian ini Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan, tiap kita harus punya idola yang benar, orang-orang yang bertakwa, karena di akhir kelak kita akan mendapat syafaat atau pertolongan dari mereka. Mereka akan berjuang untuk menyelamatkan kita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ada 3 golongan yang akan memberikan kita syafaat kelak, yaitu anbiya, para nabi, ulama, dan para syuhada. Mari kita upayakan dan latih hati ini untuk jatuh cinta dan dicintai orang-orang soleh, agar kelak di akhirat mendapat syafaat mereka. Kalau di akhirat mereka bisa menolong kita, apalagi di dunia, pasti mereka akan menolong kita. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.